Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu di dalam kesehatan ya. Kali ini kita akan memasuki materi tentang intisari Al-Quran. Sebelum ibu menjelaskan tentang intisari Al-Quran, ibu mau review dulu nih materi yang kemarin. Masih ingat nggak materi yang kemarin? Ya, kemarin kita telah membahas tentang materi mengimani Al-Quran dan kitab-kitab Allah lainnya. Sebelumnya ibu mau tahu apa arti mengimani Al-Quran dan kitab-kitab Allah lainnya. Artinya, kita mempercayai sepenuh hati bahwa Al-Quran dan kitab-kitab Allah lainnya itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang dipilih Allah. Nah, kitab-kitab lainnya itu apa-apa aja? Yang pertama yaitu Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Yaitu kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu harap kalian selalu mengingat materi yang kemarin ya, dan terus mempelajarinya. Hari ini kita akan membahas tentang intisari Al-Quran. Jadi simak video ini baik-baik ya, karena di akhir pembelajaran nanti ibu akan mengadakan evaluasi. Ya, hari ini ibu akan menjelaskan tentang intisari Al-Quran. Simak baik-baik ya video ini, karena tujuan kita mempelajari ini yaitu kalian bisa menjelaskan kembali tentang intisari Al-Quran, menyebutkan nama-nama lain Al-Quran, isi pokok Al-Quran, dan keistimewaan Al-Quran. Jadi harap dicatat di buku hariannya masing-masing, pintarlah. Ya, di sini tentang intisari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi Al-Quran itu menghapus syariat atau aturan-aturan yang ada pada kitab terdahulu, seperti syariat yang ada di dalam kitab Taurat, syariat yang ada di dalam kitab Zabur, syariat yang ada di dalam kitab Injil. Nah, itu dihapuskan oleh Al-Quran dan lebih dilengkapi. Masih ingat yang kemarin kan ada tentang syariat memuliakan hari Sabtu. Nah, ketika Al-Quran datang, syariat itu dihapuskan. Selanjutnya yaitu Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu seberataan ada, pintarai. Dari jaka kita bangun guring sampai kita guring lagi ada di dalam Al-Quran tata aturannya. Ya, selanjutnya yaitu nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini banyak berisi ngaran, pintarai. Di antaranya yang pertama yaitu Al-Huda. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Nah, jadi Al-Quran itu petunjuk
Yang kedua yaitu Al-Furqan. Artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Nah, selanjutnya nama lain dari Al-Quran itu disebut dengan Asy-Syifa. Artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Jadi pintar kalau misalnya Bu Hanpian lagi galau, lagi resah, nah bawa aja baca Quran, insya Allah hati itu tenang. Pintarlah. Selanjutnya Al-Quran itu disebut dengan Az-Zikr. Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada peringatan adanya ancaman dan balasan. Misalnya orang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, misalnya orang yang berbuat buruk akan mendapatkan keburukan. Nah, itulah maksud dari Al-Quran disebut juga dengan Az-Zikr. Selanjutnya Al-Quran itu bisa juga disebut Alkitab. Artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Nah, selanjutnya itu tentang isi pokok Al-Quran. Yang pertama, isi pokok yang di dalam Al-Quran itu adalah akidah atau keimanan. Jadi Al-Quran itu berbicara yang pertama itu tentang keimanan. Makanya banyak di dalam Al-Quran kan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu diantara ayat yang menandakan tentang keimanan. Selanjutnya yaitu tentang ibadah, baik ibadah mahdhah maupun gairu mahdhah. Mahdhah pintarlah, lain mahdhah. Nah, ibadah itu ada dua, yaitu ibadah mahdhah maupun gairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah khusus, artinya tata caranya itu langsung dari Allah dan Rasulullah. Seperti contoh ibadah mahdhah ini seperti sholat dan puasa, artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalau misalnya gairu mahdhah itu artinya ibadah umum. Ini tidak menyangkut antara hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi hubungan manusia dengan manusia, seperti misalnya sedekah, tolong menolong, itu termasuk dengan ibadah gairu mahdhah. Selanjutnya isi pokok Al-Quran itu yaitu akhlak. Nah, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Jadi akhlak itu ada 3, pintarlah. Akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam sekitarnya. Jadi kita itu bukan hanya berakhlak kepada Tuhan, tapi kita harus berakhlak juga kepada sesama manusia, bahkan kepada alam sekitar. Selanjutnya yaitu tentang muamalah. Jadi isi pokok Al-Quran itu muamalah, pintarlah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Seperti muamalah ini seperti jual beli, pintarlah. Nah, itu ada juga di dalam isi pokok Al-Quran. Selanjutnya itu kisah yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini lengkap, bentarlah, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah, dan ada kisah. Banyaklah di dalam Al-Quran. Nah, siapa tahu ada di dalam Al-Quran kisah paling lengkap. Nah, kisah paling lengkap itu ada di dalam surah Yusuf, tentang Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf lagi halus sampai Nabi Yusuf dewasa. Nah, itu lengkap kisah Nabi Yusuf. Kisah terlengkap tentang Nabi tanpa terpotong-potong atau terhalat surah yang lain adalah surah Nabi Yusuf, itu kisah Nabi Yusuf.
Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, jadi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, Al-Quran itu rahmat. Artinya bentuk kasih sayang dari Allah kepada umat tersebut. Nah, yang kedua yaitu sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu keistimewaan Al-Quran. Nah, kayak jadi andai kata kadada Al-Quran, kita kada pacang tahu bahwa lagi dahulu tuh Nabi Musa syariatnya tentang memuliakan hari Sabtu misalnya. Nah, kayak itulah. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Nah, jadi Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir. Kalau misalnya ada wahyu ini tiba-tiba mengatakan bahwa ada nabi hanyar, ada kitab yang baru, kisahnya akhir zaman, kitab akhir zaman adalah ini, jar bukan Al-Quran, itu dusta naklah. Nah, kitab yang terakhir dan nabi yang kitab yang terakhir adalah Al-Quran dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, keistimewaan Al-Quran yaitu membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Nah, jadi membaca dan mempelajari isi Al-Quran itu merupakan ibadah. Kita pas membaca Al-Quran, berwudu, dibalas. Walau kita membacanya satu huruf, dibalas 10 kebaikan. Kalau misalnya tidak berwudu, itu cuma 1 kebaikan. Ya, di sini ada hadis tentang keistimewaan Al-Quran dari segi membaca dan belajar isi Al-Quran merupakan ibadah. Di sini hadisnya dari Abdullah ibnu Mas'ud. An Abdullah ibnu Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya, kata Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari kitabullah dalam kurung Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, itu diantara hadis tentang membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini pintarlah, benar-benar pahalanya. Nah, ya, itu tadi video pembelajaran tentang intisari Al-Quran. Sudah mendengarkan baik-baik ya anak-anak? Nanti ibu akan memberikan soal di grup WhatsApp saja. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.